سلام عليك atau tekan ke bawah deh. Saya baru beli AC itu 6 bu, 6 pasang jadi 12 yang nggak pakai 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على من أمنا الجميع ثم الفاتحة على من أمنا الجميع ثم الفاتحة على من أمنا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة لنا به جميع إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خاصة العذراء بهذا النهار المبارك من الآباء والأمهات والشبان والفتيات ثم الفتى لنا به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم الفتى لنا به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لبنائها الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini hari Minggu siang tepatang berapa? 13 April 2014 kata orang bertepatan dengan Big 12 Jumadal Akhirah 1435 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah billah. Bu di tempat Ibu enggak ada hujan Bu ya? Enggak ada hujan enggak? Di tempat tidur enggak hujan juga enggak ya? Terima kasih banyak ya Allah Rahmat.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Alhamdulillah Allah pelihara nggak ada hujan, Allah pelihara panas seimbang dengan hujan. Jakarta hujan, Bogor dari Depok Citayam ke sana kering. Berulang dan berulang kurang lebih 2 minggu terakhir begitu. Sekarang di sana kering, di sini hujan. Lihat keseimbangan yang Allah telah berikan, yang sungguhnya itu ilmu yang Allahu Akbar untuk manusia bisa berpikir cermat, cerdas, melihat keseimbangan yang berjalan. Di sana banjir, di sini kering. Di sana bingung, di sini girang. Itu keseimbangan. Ya, dimengerti. Yang satu gerah karena panas, yang satu kedinginan. Ya, emang kena penyakit. Itu seimbang namanya. Yang satu megang duit kelebihan, yang satu nyari susah. Itu namanya keseimbangan. Paham nggak Bu ya? Ibu sehat. Ada jemaah yang kurang sehat dalam derita. Ibu panjang umur, anak kecil mati digigit semut. Ya semutin 600.000. Nah itu ya. Walhasil orang yang baik dia selalu mencari keseimbangan dari kebaikan yang dijalani. Sebab nggak setiap kebaikan yang dijalani berarti baik untuk yang menjalaninya, kecuali ada pertimbangan keseimbangan dari pelaksanaan kewajiban dalam kebaikan, di mana semua bisa terjadi keseimbangan ketika ada ilmu agama yang dituntun oleh guru-guru yang seimbang dalam melihat, menimbang dan segala langkah makhluk seperti itu. Paham itu ilmu langkah Ibu? Guru dengan kualitas ilmu yang sederhana memiliki sifat keseimbangan dalam memberikan hal-hal yang menjadikan ibu seimbang kalau ibu menyadari dan datang untuk ilmu. Langkah makhluk seperti itu. Kita ngajar keringetan, yang dengerin bekibat, itu namanya keterlaluan. Kata Oma. Pertama, keseimbangan dari saya, kalau Jokowi jadi presiden, saya golput. 2, kalau Oma jadi presiden, saya golput. Kalau yang lain, saya masih memungkinkan. Kenapa? Itulah keseimbangan ilmu dan pandangan serta pengalaman 37 tahun yang silam. Ibu kan orang-orang yang mungkin baru nusuk 5 kali. Saya nggak pernah nusuk, Ibu. Nggak pernah nusuk. Nggak pernah nusuk. Loh, kalau saya nusuk, ditangkap. Ya, urusan dunia Ibu, ya. Dunia, pemilu dunia. Siapa bilang hanya makhluk hina-dina, pemilu nggak ada kaitannya dengan ibadah manusia yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala, bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tapi dia hidup dalam agamanya melalui ilmu yang pernah dipelajari dan dia laksanakan sebagaimana tuntunan yang ada, lalu dia berbuat ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam ajaran agama yang dilaksanakan sebagai kewajibannya. Itulah makhluk-makhluk pilihan di sisi Allah Ta'ala. Sehingga setiap derap langkahnya, meskipun pemilu itu 5 tahun sekali, tetap nilai kemuliaan kamu ada di situ. Nilai ibadah kamu 5 tahun ke depan berawal dari situ. Kalau itu salah memilih, maka apa yang kau laksanakan 5 tahun ke depan semua sia-sia. Sebab antara pemilu dengan ibadah satu kesatuan yang tak pernah bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Berarti dia yang memandang pemilu sebagai sesuatu dunia, makhluk-makhluk hina dalam pandangan ajaran Islam. Aku yang berkata. Paham Ibu? Di lingkungan orang beragama, tapi anak ibu, suami ibu nggak peduli pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan keamanan di tempat. Berbetulan karena nggak peduli, ya orang semua maunya. Berbetulan ini orang biasa, bukan orang baik. Yang mepetin dia makhluk laknat. Apa hasil pimpinan ketika makhluk laknat yang menguasai lingkungan? Ibu ngaji nggak dilarang, nggak ada orang ngaji dilarang.
tapi diomongin yang kagak-kagak. Bisa dimengerti? Nanti RT dibisikin gimana itu pengajian, kan nggak pantas panas-panas ngaji. Pantasnya kan mereka tuh kalau minggu pagi tuh diberi kesegaran jasmani dengan olahraga pagi, jalan ke sana kemari, tarik tambang, jual kemaluan. Pantasnya begitu. Kenapa itu? Lihat ibu, ketika hal-hal yang sepele tidak ada sifat kepedulian dalam pandangan yang penuh keseimbangan, maka sesuatu yang baik apapun yang berjalan manfaatnya untuk masyarakat, tapi masyarakat itu tidak peduli tentang hal urusan sebagaimana saya berikan contohnya, maka kebaikan dari laut lambat laun akan tergerus oleh makhluk-makhluk laknat tadi. Pun pemilihan umum seperti itu bisa dimengerti. Artinya jangan golput. Ketika Anda memiliki hak untuk mencoblos, cobloslah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu satu hari sebelumnya ibu sudah punya gambaran, ya Allah saya nggak kenal politik A, nggak kenal politik B, nggak kenal partai A, partai B, tapi saya ingin dapatkan pahala dari saya punya coblosan. Saya nggak ngerti. Ada guru tajam melihat, bisa dia mengerti, tahu dan berpengalaman serta berbuat, bisa dia mengerti. Bu, jadi untuk pilpres ngeliat, minta sama Allah Ta'ala yang layak, yang baik. Tidak setiap orang Islam orang baik ibu, dan tidak setiap orang yang tak beragama Islam orang jahat. Bisa dimengerti. Ada banyak penjahat dalam tampilan Islami, ada banyak non Muslim. Justru kesadarannya ada, sesama manusia bisa saling menghargai. Makanya dibutuhkan orang-orang yang tajam melihat. Ini orang ngomong belum minta duit kayak tegang amat. Baru ngomong udah tegang, gimana orang mintain? Akhirnya burak-burak kencing, aku kencing dulu. Itu dia nggak pernah nanggok tuh. Ya Rob, tolong waktu tanggapan lewat orang itu burak-burak kencing. Ya Rob, tolong sumpel terus. Amin tuh bahasa ya. Kan saya bilang, saya makhluk langka di Indonesia. Ibu, Allahumma cari tahu bukan karena sombong, untuk menjadikan Anda tahu diri. Anda dalam bimbingan aku bukan makhluk asal di Indonesia. Tapi soal nanggok, nggak ada kata ampun buat kamu. Kau yang mengawali, kau yang menginspirasi. Bu, saya kok lagi capek. Semalam tidur hampir jelang subuh, bangun jam 6 lewat sedikit, langsung sembahyang. Ya, panggil Irfan bikin kopi, udah setengah 7, jam 7 kurang. Mau jalan buang-buang air, sampai sekarang gemeter. Udah ya Rob, nih ibu-ibu punya telu kali ini. Setiap mau ngejar berak dulu ya. Udah rapi bu, mau naik mobil, pan-pan-panannya. Nggak bilang lagi, sebab kalau dibilang kan kesian. Udah diam, tinggal tuh murid nungguin. Kau Ustadz, mobil udah dipanasin Ustadz, 40 menit nggak keluar-keluar. Iya, hampir belum bersih, saya cebok kayak tanah bu ya. Tapi ketimbang dikerutuin sama supir. Udah terus jalan. Sampai dia sebenarnya sarapan belum, umi nggak masak nasi, lupa, dan anak nggak beliin nasi, beli nasi dulu deh, nasi ulam. Yaudah nasi ulam pakai sambal, kayak kerupuk, kayak timun diiris-iris. Saya makan timun satu bu, setengah jam nggak habis. Lompat sini, lompat sini. Akhirnya saya keluarin dari mulut, saya masukin dari hidung. Baru habis tuh 7 biji. Ya Allah, ya Rabb, kau siksa aku dalam kenikmatan. Ya, ya Allah, ibu kok lihat saya sehari-hari cuman ibu nggak nangis doang bu. Ibu lihat saya, asal ibu tahu deh saya 24 jam ngapain, ibu nangis bu. Nangis, ya Allah tuh Habib, mau-mauan hidup begitu, lo jangan ngomong asal dong. Jadi kalau kita nggak bisa membahagiakan kita punya diri pada bagian yang itu memang keceriaan, kegembiraan dari hati, yang kita sudah ketahui, kita kalau berbuat seperti itu adalah kegembiraan yang datang, laksanakan itu. Jangan ibu pusing-pusing tentang roda kehidupan yang berjalan. Semua tak luput dari ketetapan ilahi atau sunnatullah yang berlaku. Bisa dimengerti, garis ilahi tak pernah bisa dihentikan oleh makhluknya. Hanya mohon sifat kepedulian Allah Ta'ala dalam makna rahmatnya, agar garis yang kita lalui tidak membuat luka, tidak bergeser dari ketentuan yang ada. Bisa dimengerti? Kalaupun bergeser, ya Rob, ingatkan hamba untuk tetap kembali mengingat garis yang kau tetapkan, biar bisa begitu ngomong Allah Ta'ala. Kalau ngomong laki, laki kebanyakan munafik bu. Iya mama, ya mama.
Ibu kalau mau tahu duit suami ibu jangan lihat di dompet, jangan. Bukan di celana dalam, bukan. Sekarang laki udah nggak naruh di celana dalam, Bu. Di atas genteng tuh dibikin tempat khusus dari kartus Indomie. Jadi kalau malam dia suami kelihatannya kencing di belakang lama nggak balik, dia naik loteng, Ibu. Bacok tuh laki nggak manfaat. Kalau ditangkap polisi aduin sama saya, Bu. Bacok lagi ngumpet-ngumpetin duit, bacok. Emang Habib nggak ngumpetin duit? Saya nggak ngumpetin duit. Bini saya punya duit dia nggak tahu. Bukan ngumpetin, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Ngumpetin sama jangan kasih tahu beda, Ibu. Iya, saya nggak kasih tahu. Tuh satu masalah baru saya beritahukan. Tapi kalau ngumpetin diam-diam namanya. Betul begitu? Saya nggak berasa begitu. Ada yang nyautin, ya Bib, ya Tat. Kok saya lihat suami saya apaan yang bisa diumpetin? Kumisnya kehitung. Kumisnya kehitung. Saya mau kemari, Bu, saya ngaca. Innalillahi. Kok kumis saya ubannya udah 42. Maaf, Bu, saya cukur dulu asal-asalan. Krak. Kata anak saya, Mbak, tinggi sebelah. Sebodoh ting. Oh ya, sabodo amat, kumis tinggi sebelah. Apa malu, ini kumis udah 42, ini ubannya. Saya kira sabodo amat, serak udah. Saya nggak mau kelihatan uban saya punya kumis. Jadi dong kalau pala saya ubannya terbatas, masa kan kumis belerakan. Bisa dimulai nih. Coba yang bagian luar bisa saya mulai nih. Dari tadi kayak izin belum izin udah ngomong kata itu orang. Perasaan keringetan banget belum bilang kok kenapa ya? Tapi insya Allah, Bu, paling lambat 1 tahun ibu nggak mengalami panas lagi, insya Allah nggak. Saya udah ngomong sama beberapa orang itu. Ini saya mau bikin paten aja deh. Saya beton, begitu. Kalau Allah pelihara saya tergerak, saya punya hati untuk lanjut, saya bongkar. Khusus ini aja nih bongkar. Udah, untuk saya bikin beton begitu. Saya hanya berharap kenangan. Kamar saya punya orang tua laki-laki, kamar saya punya orang tua perempuan, kamar mandi ibu saya, kamar mandi bapak saya hanya itu. Untuk saya beton. Setelah itu saya bodo amat. Bisa ada motif, Bu. Ini nanti saya mau bikin ini nggak pakai buang-buangin aja nih. Maksudnya jual lagi. Buang-buangin. Duit boleh nangkok men. Orang sekarang namanya, Bu, ngomongnya tinggi-tinggi. Ngomong jangan tinggi, jangan pendek. Itu yang penting kita bisa ngerayap. Itu. Udah bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah capek ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Capek ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas bismillahirrahmanirrahim. Yang punya anak, terima kasih banyak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kemuliaan melalui amanat yang diberikan. Yang belum punya anak, tetap kemuliaan Allah Ta'ala berikan. Berkah sabar kamu dan sangka baik kamu kepada Allah Ta'ala, pemberi segala yang kau inginkan. Punya anak juga namanya amanat. Ada hal-hal yang wajib dijaga. Semakin membaik sifat pengamalan kesadaran seseorang dalam agamanya, semakin dia Allah terbukakan hati dan penglihatannya untuk memberikan tidak hanya sebagai amanat yang telah dijalani sedapat umur yang dia alami, tapi dia juga memberikan hal-hal yang barangkali satu masa Allah Ta'ala tarik usianya anak itu bisa mengingat apa yang disampaikan sebagai wasiat orang tuanya, laki atau perempuan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang imam kita, Sidi Syekh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimah wa nafa'ana al-jami' baikati wa sallallahu berdara ini amin. Ketika boleh doa, beliau wasiatkan kepada anaknya yang bernama Syekh Ahmad sebagai berikut. Anakku, minggu lalu udah ya? Oh, belum. Oh, belum. Ibu belum dengar belum ya? Emang nih dengar yang 5.000 ke atas. Dia memberitahukan, hai anakku, ada beberapa hal yang wajib kau perhatikan. Yang ini adalah inti wasiatku kepada kamu. Imam yang 4, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik bin Hambal, Al-Imam
Imam Hanafi terus Imam Maliki. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Ini Imam Hanafi. Abu Hanifah itu dia Imam Hanafi. Berkata salah seorang imam dari semua imam makhluk Allah Ta'ala yang bersandikan syariat Rasulullah SAW, satu di antara imam pengikut ajaran Rasulullah SAW adalah Imam Hanafi. Beliau mewasiatkan kepada anaknya hal-hal yang segalanya dia sudah memahami, tapi kecintaan dan kepedulian ayah yang lebih dalam sifat pengamalan dan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala melalui sifat ketakwaan dan kesalehannya serta tuntunan ilmu yang melaut tak menepi dari Imam Hanafi. Beliau ngasih pandangan kepada anaknya Syekh Ahmad, hai anakku, semoga Allah Ta'ala memberikan arahan yang baik kepada kamu, bimbingan yang tepat yang memberikan keselamatan untukmu, serta kau diperkuat Allah Ta'ala untuk tetap tegar, kiat, teguh, konsisten kepada apa yang kau dengar dari aku. Bisa ada Muti? Oh, semakin tinggi seseorang sifat pengamalan kepada ajaran Rasulullah SAW, dari sisi keikhlasan semakin tajam dalam penglihatannya, semakin peka rasa kemanusiaannya. Di mana sifat rasa kemanusiaan yang terpuji di sisi agama adalah memberikan sifat penjagaan, perawatan, dan kepedulian yang tinggi untuk keselamatan orang-orang yang ada di hadapan dia maupun yang tak menjadi tanggung jawabnya dia, tapi tetap dalam doa-doanya. Bisa Demurti? Kalau ibu mau tahu ibu apa, bagaimana dan sejauh mana kepada agama ibu dalam pandangan Allah Ta'ala, lihat bagaimana sifat ibu dalam agama ibu. Selesai. Kalau ibu mau tahu siapa suami ibu, bagaimana suami ibu, dan sampai sejauh mana dalam sifat kepeduliannya kepada ibu, lihat agamanya. Selesai. Pudar agamanya, sebegitu pula dia nggak peduli tentang keselamatan ibu ketika mati. Selesai. Ngomong selesai. Bisa emang kok belum nanggok tuh tangan mau mirip. Yang enak nanggok dulu. Dia saya kalau belum nanggok perasaan nggak ikhlas ngasih taunya. Iya, bisa begitu. Wah nanggok dulu, ada keringetan. Capek ibu, ya Allah. Ayo siapa yang bisa ngurutin saya? Siapa yang bisa mijitin saya? Saya kalau dipijit sama istri saya, bu, ya Allah, tuh surat pada bengkak, uratnya pada baret-baret pakai kukunya. Coba kalau ada ibu-ibu yang bisa atau anak perawan bisa, ya tolong titip SMS ya. Robek, kaleng black aja renget. Kaleng blacknya dikerok sama robek, itu bisa nih hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alfa sallallahu ala zainil wujud من ساكن طيبا وخيم في زارود ألف صلى الله على زين الوجود من ساكن طيبا وخيم في زارود ألف من سكن طيبا وخيم في زروج ألف صلى الله على زين الوجود يا مهيمن يا سلام يا سلام أرينا وجه الحبيب في المنام ولنا في من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام ألف صلى الله على زين الوجود
وخيم في زارود ألف صلى الله ربي متعنا بذكري دائما أبدا حتى أتى نزول زمان ربي أنزلنا يا الله يا ربي أنزلنا بفردوسي معاه ما لنا إلا لحبي من غرام ربي أنزلنا بفردوسي معاه ما لنا إلا لحبي من غرام ألف صلى الله من سكن طيبا وخيم في زارود ألف صلى الله ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا ارزقنا يا ربنا ارزقنا اتباعا بالحبيب ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ربنا ارزقنا اتباعا بالحبيب ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ألف صلى الله على زين الوجود وخيم في زارود ألف صلى الله من سكن طيبا يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي يا الله يا ربي وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام ألف صلى الله على زين الوجود وخيم في زارود
Kalau saja ibu Allah telah kehendaki sedikit mengerti, lalu ada sifat kesamaan dari pengertian yang ibu dapatkan dari puji-pujian orang-orang soleh kepada Rasulullah SAW dalam apa yang dibacakan tadi, ibu nggak mampu menerobos sebatas yang saya rasakan. Allahumma 3 hari pun tak tuntas kalimat demi kalimat untuk bisa dijabarkan. Bisa dimengerti ibu. Contoh, ada sebuah rumah dengan taman yang demikian Allahu Akbar, tapi ibu nggak bisa melihatnya. Dengan besarnya, luasnya rumah itu, dengan keindahan yang Allahu Akbar, tertera dan tertulis dari karangan-karangan manusia yang Allahu Akbar, yang sulit untuk bisa kita jangkau dalam pikiran, dan apalagi menerobos melihat langsung apa yang ada di dalam rumah itu dengan taman yang demikian indahnya. Kita nggak mampu. Ada orang sedikit pernah Tuhan berikan nikmat lewat di hadapan rumah orang yang Allahu Akbar demikian keadaannya. Ingat, semakin besar, semakin mewah, semakin mahal, semakin anggun, semakin sebuah tempat hunian seseorang, semakin sulit orang bisa melewati depan rumahnya. Paham itu ibu? Paham nggak? Kalau presiden rumahnya berpagar, ibu bisa lewat depan rumah presiden sembarangan? Bisa. Yang bisa lewat jalan seberang, bukan depan rumah presiden ibu bisa lewat sebagaimana orang lewat ke pasar bolak-balik ke sana kemari. Bisa itu contoh, bisa dimengerti ya? Tuh, bisa ngerti itu. Tapi ibu dengar tuh dari majalah, dari koran, dari cerita dan yang nggak ada manusia mampu melukiskan dalam makna mewujudkan apa yang dilihat dalam bentuk gambar-gambar, nggak ada. Tapi semua kenikmatan, keindahan, kekaguman, dan keanggunan rumah Allahu Akbar dimaksud hanya dalam tulisan-tulisan dan bahasa manusia. Di mana apa yang tertera dalam tulisan dan gambaran manusia dari apa yang mereka lihat dengan segala yang ada pada rumah Allahu Akbar dimaksud dibenarkan oleh semua orang. Karena yang melihat bukan dia saja, yang pernah bertamu ke rumah itu bukan hanya dia. Sehingga nggak ada makhluk bisa berdusta tentang keindahan orang-orang yang pernah melihat rumah dimaksud dengan taman-taman yang Allahu Akbar. Pun Rasulullah SAW nggak ada makhluk di alam dunia yang bisa mengingkari Rasulullah SAW dari aneka sisi kehidupan beliau. Bisa dimengerti. Kita hanya bisa menikmati Rasulullah SAW dari rangkaian kalimat yang digariskan dengan sastra yang demikian indah dan tinggi, ya, dengan arti yang setiap arti yang ada dalam goresan pena orang-orang besar dimaksud nggak bisa diceritakan, nggak bisa digambarkan, kecuali orang-orang yang pernah Allah kasih nikmat sedikit dari keindahan pagar rumah itu, dari sedikit tanaman-tanaman indah yang Allahu Akbar tak ternilai harganya, yang pernah dia lihat hanya sebatas mata memandang, kemudian pun terlindungi kembali. Bisa dimengerti? Kalau saja syair-syair yang sudah kita baca tadi, ya, saya jelaskan ala kadar, Allahumma bisa 3 hari nggak selesai ibu. Kenapa nggak selesai hari ini juga? Ya gue capek. Bisa begitu ngomong bohong ya. Makanya ibu ikutin. Saya kan ke sana kamar, saya punya mata liatin bibir-bibir anak perawan ibu-ibu yang sepertinya kok segan amat. Bisa ada mati. Kalau saya hanya menikmati rangkaian kalimat sampai menelusuri apa yang pernah saya rasakan sebagai nikmat. Salah-salah, tewas, tenggelam dalam kesedihan. Kenapa harus demikian? Bukan yang berbangga dari nikmat yang kau dapat. Kalau orang nggak pernah merasakan nikmat sesuatu dan itu jadi dambaan dia dalam hidupnya, tiba-tiba Allah Ta'ala dengan sifat rahmat Allah Ta'ala, dia dapati nikmat yang dia nggak pernah tahu dari mana, tapi ada di hadapannya melalui orang lain yang memberinya. Nggak ada kata lain yang dia bisa utarakan melainkan rasa syukur dia dengan air mata yang menetes di luar kehendak dirinya. Karena rasa nikmat yang didapat yang tak setiap orang bisa mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala senikmat yang didapat. Ngerti ibu ya? Jadi kalau ada orang baca qasidah iseng-iseng nggak mau, asa kesian ya Rab. Oh bisa ada mengerti? Ya, sambil jalan nikmati rangkaian kalimat sambil melihat ke kanan, lihat orang dengan seragam Islami. Ya Rob, kenapa tak tertarik kepada keberuntungan hidupnya pada sesama Tuhannya, sesama nabinya? Itulah Rasulullah SAW dalam ucapan. Rasul memberitahukan, hai orang-orang sebagai pengikut ajaran agama aku, kalau kalian lewat,
kalau kalian lalu di hadapan majlis-majlis zikir, hendaklah kalian nimbrung, bahasa Betawinya nimbrung, mengambil, berkontribusi, mengambil kemanfaatan di tempat itu. Karena tempat itu adalah taman dari taman-taman surga Allah Ta'ala yang diciptakan buat orang-orang beriman. Ngerti ya? Sahabat nggak ngerti apa yang kau maksud dengan majlis zikir itu ya Rasulullah? Dijawab oleh sahabat, dia jawab oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlis ilmu, majlis yang menyentuh kau punya hati dan pikiran untuk kau beribadah kepada Allah Ta'ala dalam tuntunan, sehingga orang yang berbuat melalui tuntunan ilmu yang diterapkan tata cara pelaksanaannya, dia akan mendatangkan hasil yang dia kerjakan. Paham ibu ya? Ya Rabb kasihan. Saya ingat hadis Rasulullah, ya yuk Allah yu'tihi may yasha. Allah Ta'ala kasih kenikmatan, karunia, kemuliaan hambanya kepada hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak setiap pakaian islami kemudian ada dalam sesuatunya dalam diri Allah, dalam pandangan ilahi, enggak. Jadi ibu jangan terkecoh dengan pakaian-pakaian islami. Ngerti ibu ya? Ibu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ibu masih mampu mewarnai ibu punya diri dengan pakaian islami dari sekedar tuntunan ilmu seminggu sekali sama saya, belum sama yang lainnya. Oh, terima kasih banyak ya Rob. Tuh, aku tidak kau hinakan seperti yang lainnya. Pakaiannya sama, sebutannya sama, tapi kau tak berikan tuntunan kemuliaan dalam rahmatmu kepada yang lain. Terima kasih banyak ya Rob. Sifat terima kasih seorang hamba kepada Allah Ta'ala dalam hati, dalam wujud, dalam pelaksanaan, dalam kehidupan, menjadikan dia tegar dalam pelaksanaan. Bisa dimengerti ya? Bukan terima kasih alhamdulillah. Wah, paham gak ibu? Oh, paham nggak? Kalau ibu punya duit betul dari suami ibu, digunakan uang itu untuk jajan, ibu rasakan kenyangnya. Kalau ibu jajanin es, hilang ausnya. Ibu beli air, hilang ausnya. Ibu beli makanan nasi, dapat kenyangnya. Tapi kalau jajanan dari suami ibu, diam. Sebenarnya lihat orang jajan, jajan mulu tuh orang. Apaan tuh? Udah dia aus, dia lapar. Kapan ibu bisa menikmati apa yang suami berikan sementara ibu berkikir diri untuk berjajan? Bisa dimengerti? Terima kasih banyak, gue dikasih laki gue alhamdulillah seharian 600 juta. 600 juta. Oh, temannya Angelina Sondah kali. Dikasih jajan sama suami, justru berkikir diri, keringatnya bau, dakinya udah kayak semen. Anak dalam gak ganti-ganti, tekutang tinggi sebelah, udah pada longgar masih dipakai, penitinya udah 4, ya dijahit warnanya lain-lain, di sini benang hitam, di sini benang coklat. Kata orang lu kira gue Argentina. Jemur kutang sembarangan, jemur celana dalam sembarangan, jangan ibu. Itu kan aurat ibu, artinya harga diri ibu. Jangan cuma asal-asalan. Mentang-mentang rumah dekat musola, ya Allah, dibacaan Al-Mustaqim. Jemur celana dalam ame kutang dibacaan musola Al-Mustaqim. Hampir ime ilah orang baca Al-Mustaq. Musola Al-Mustaq. Muntang-muntang masjid halamannya luas, hurufnya gede, di pagar juga berderet. Ya salam. Dari ukuran M sampai ukuran super. Ambil bacaan Masjid Mandaya hilang. Ambil bacaan Masjid Mandung. Masjid Mandaya jadi Masjid Mandung. Itu kejadian nyata, Bu, di Kampung Sawah, Citayam. Hampir saya pernah nabrak anak kecil yang motor, ini Mandaya kok jadi Mandung. Kealingan, Bu, kealingan. Ada yang nanya, Bib bener ya orang ngomong iseng. Misi Bu, numpang minum ya. Ini mau terus gak? Aneh capek bang, gimana kok nangkap 2 kali? Bener mau terus nih? Pesan saya udah nggak demen lihat ibu. Iya. Ya udah minta gitu ngomong deh.
Makanya jangan suka hadir maulid kemana-mana. Apalagi ke Cengkareng, siapa suruh? Ke Cengkareng, mana ongkos bolak-balik, panas, mahal, ditilang polisi, mau kencing susah sama tetangga. Jangan bilang dulu sama bapak we. Udah jauh panas nyasar lagi. Nelpon nggak ada yang jawab. Mana mau balik aja begitu lupa ngomong. Mau balik kok nanya ngomong apaan ya? Tanya Ustazah Fatimah, Ustazah Kaifah kenapa sih nggak ngundang Habib Alwi untuk ceramah di sana? Bisa ada mati. Dia bakal jawab, kalau jangan saudara minta mahal banget. Enggak, dia sih aneh biar ada yang nggak mandang dia tuh. Ada aneh beda atau tuh nggak mandang saudaranya, nggak mandang empoknya, nggak mandang ponakannya. Kok dia yang ceramah mintanya mahal banget. Dia kan dulu kecil kita yang cebok. Bukan cebokin, kita yang cebok, dia yang cebok. Saya si Perang nggak cebok, Bu. Paling malas ya kayak Ipa nggak pernah nyebokin saya, Bu. Kagak. Saya cebok sendiri. Nggak ada air, peperin di tembok. Kayak kok Kak Ayam agak rajin, kok Kak Epang nggak pernah nyambokin saya, Bu. Agak. Jemur kasur kagak pernah. Jadi jemur kasur Umi. Bawa nih ke depan. Iya. Berat banget, emang berat tuh kasur. Kasur enteng spray. Luar biasa. Saudara, mukanya beda-beda. Makanya kalau saudara kumpul, Bu, itu nggak ada ngenalin. Yang itu kayak Jawa, yang itu kayak Arab, yang itu kayak Sunda, yang itu kayak Padang, yang itu kayak Ambon, yang itu anak siapa? Ya Hasan, anak siapa? Hasan kacamata Datuk Maringgi. Anak siapa? Bisa gitu. Lain-lain tuh saudara bingung. Nggak ada, Bu, saudara saya bikin acara ngundang saya, nggak ada, Bu. Ngundang secara akhlak, arti akhlak itu secara ketentuan agama mengatur bagaimana itu akhlak, Bu, ya. Aturan agama itu akhlak. Bisa ada moti berbahasa benar, sedikit agak kasar, bukan orang itu tak berakhlak. Jarang orang berkata benar, berharap kebaikan dari apa yang dilihat untuk dilaksanakan, sehingga rasa keinginan dan kecintaan yang kuat menjadikan dia sedikit agak kasar dalam berbahasa. Ingat, dia berakhlak ya. Ketimbang orang bicara baik lembut, sementara tak membutuhkan, dus nggak membentuk akhlak agama bagi pendengarnya. Dia tak berakhlak. Makanya dikatakan Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Nilai-nilai peribadatan dan keyakinan yang Rasul tempuh itulah Al-Quran. Jadi tidak dianggap akhlak ketika bahasa dalam tuntunan tadi selembut dan seindah apapun kalimat yang terucapkan dari yang bicara, tak menjadikan orang kembali kepada kesadarannya dalam agama. Agama adalah sentuhan hati. Masih mau terus ya? Gimana kalau hujan, kita hujan rame-rame? Seorang ayah gitu, Bu, ya. Kalau kau, hai anakku, bisa melaksanakan apa yang akan aku katakan sebagai wasiatku kepada kamu, kau dapati kebahagiaan hidup nyata sampai wafatmu. Wah, luar biasa. Bingung. Maaf, Ibu, kalau saya punya ibu nggak pernah ngasih wasiat A maupun wasiat B. Kalau saya punya orang tua nggak pernah ngasih wasiat A maupun wasiat B, dan rasanya nggak ada anaknya di akhir umur saya punya orang tua diwasiatkan untuk akur-akur ya saudara, biar bisa bawa ilmu. Nggak ada, haram, tidak ada sejauh yang saya masih hidup ya menerima wasiat. Saya punya orang tua kedua-duanya memberikan wasiat kepada anaknya seperti itu, mustahil. Kenapa demikian? Ketika segalanya sudah diajarkan dan dituntun sesuai dengan aturan dan dilihat hasil dari pengajarannya kepada anak-anaknya tidak menjadikan hati dia ragu untuk ditinggalkan, maka semua tanpa wasiat. Kedewasaan sang anak itulah yang menjadikan berkah demi berkah dari ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu di atas wasiat. Bisa dimengerti?
Ujar Imam Abu Hanifah kepada anaknya, bukan tidak percaya kepada anaknya. Dari amat sang ayah menginginkan agar anaknya tetap meraih kemuliaan sebagaimana sang ayah, dia tuntun sebelum masanya. Bisa dimengerti? Di sisi lain, keberuntungan kita yang mengetahui demikian anggun makhluk-makhluk Allah Ta'ala dengan sifat keanggunannya. Dia memberikan wasiat kepada anaknya yang kita tak mengenalnya, tapi dapat menikmati kemuliaan dari orang-orang itu dalam tuntunan. Allahu Akbar. Itulah ciri orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia selalu menyampaikan hal-hal yang Allahu Akbar, tapi jarang yang memahaminya. Bahkan seringkali memandang, mana mungkin. Itu kan kamu gak berbuat. Sesuatu apapun, semuanya nggak mungkin bagi dia yang nggak pernah berbuat. Makanya ibu jangan terkecoh dengan bahasa-bahasa manusia sekarang dengan Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Oh, jangan percaya ibu. Sama juga majlis-majlis taklim. Najis pada nipu-nipu. Bingung ya Rabb As-Salim. Maaf ibu, saya bukan kasar. Saya pemantau. Saya suka mengamati, senang ngelihat mana yang baik. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak, masih ada yang baik. Tapi kalau bisa ya Rob, biar tuh orang lebih cepat. Sebab kebaikan nggak menunggu. Kita harus mengejar kebaikan dalam perbuatan, sehingga nilai demi nilai, meskipun standarnya 4, tapi kalau terus sehari-hari yang kita kerjakan nilainya 4, dia bisa berjumlah sekehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau nilainya 7, berhenti dalam perbuatan baik, tetap kau dikalahkan oleh jumlah dari angka orang yang berbuat baik dengan nilai 4. Bisa dimengerti? Oh, sayang manusia nggak berlomba dalam kebaikan. Ini bengong-bengong kenapa sih? Ya Allah, yang mau kawin bukan saya, ibu mawar. Bocah mau kawin. Nggak mampu kawin, weh. Anak-anak sekarang demen bikin mi'raj, bikin maulid. Maaf ibu, saya bukan larang, saya hancurin nanti. Kalau ibu bukan seorang ustazah, baru ngaji-ngaji begini, jangan sok-sokan bikin maulid ya. Undang-undang orang jangan. Kalau ibu mau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas bimbingan para ustazat atau lainnya, kan begitu, ada rezeki. Kaitannya kepada akikah anak ibu atau cucu ibu, alhamdulillah, rasa syukur ibu wujudkan seperti itu. Tapi kalau sekadar pribadi ibu baru megang duit 10 juta, mau lihat, ngundang-undang orang. Orang bertanya, emang dia ustazah? Tuh, bisa dimengerti? Jangan. Paham gak tuh omongan? Acara keagamaan bukan permainan. Acara keagamaan bukan lomba sebagaimana lomba manusia hina. Bisa dimengerti? Kaitan semua sifat keagamaan dalam pelaksanaan kehubungannya kepada Allah Ta'ala. Jangan asal-asalan. Karena makhluk 30 tahun terakhir, 35 tahun terakhir asal-asalan dalam agama. Berbetulan propos-proposnya, para pemantaunya berkurang dari waktu ke waktu di semua wilayah Indonesia. Orang-orang alim solehnya dengan kualitas ilmu yang Allahu Akbar, yang soleh-soleh, ada yang ilmunya ala kadar, ada yang standar, ada yang Allahu Akbar, pulang rahmatullah. Sehingga ketika propos nggak ada, orang-orang yang dianggap anggota semena-mena, bahkan bukan anggota pun pakai pakaian seragam polisi, seragam tentara. Bisa ada mengerti? Ketika ada tentara menegur, belum langsung, terima kasih kau kepadanya. Karena dia melihat seragam yang kau gunakan adalah seragam aku. Sedang kau bukanlah tentara, bukan pula polisi. Jangan, nanti ada orang lain yang pegang kamu dan menjebloskan kamu ke dalam penjara. Artinya nanti ada orang lain menghina kamu bahwa kau gak ngerti alibata. Tapi tampil sebagai apa? Sebagai sosok-sosok mulia. Jangan. Saya dari kepedulian saya kepada siapapun dalam urusan agama tuh sampai sejauh itu ibu. Sehingga nggak ada orang bisa menghina kita. Jangan kalian pikir bahwa hanya orang Islam yang bisa ilmu tata bahasa Arab. Jangan kalian pikir hanya orang Islam yang bisa mengenal kitab. Agen-agen Amerika CIA ibu. Makhluk-makhluk pandai menguasai kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning ibu. Berbahasa Arab lancar. Intel Inggris. Intel Israel, agen-agen Israel, Mossad, bisa ngomong Betawi, ibu, bisa ngomong Arab. Bagaimana tuh orang-orang Islam yang emang orang Islam tampil sebagai pemandu agama, tapi nggak mengenal ilmu bahasa agamanya, apa nggak dihinakan? Bahkan diberi bantuan untuk terus dijebloskan
Bisa ada moti. Kejahatan yang sulit dimengerti adalah ketika kita nggak mengerti ilmu, tapi disodorkan bantuan oleh orang-orang yang tak mengerti ilmu. Itulah kehancuran buat kamu, bukan kehancuran buat agamamu. Paham nggak? Ibu dagang modal 1 juta. Bisa ada moti. Dengan merek kue. Ini kue sama mereknya dengan merek-merek nasional yang dikenali. Dengan modal 1 triliun. Ibu modal 1 juta. Tapi ada orang bagi ibu 100 juta. Kamu buka sana ya. Kamu buka sana dengan merek yang sama. Ingat ibu, mereknya sama orang yang punya 1 triliun dalam usahanya. Ibu dikasih uang hanya 100 juta. Tapi ingat, ibu disuruh dagang. Melalui modal orang itu. Bisa ada moti? Pembeli. Nggak memandang ibu yang dagang itu orang lain. Karena nama atau mereknya sama dengan yang dikenali dari Sabang sampai Merauke. Bisa ada moti? Jangan ibu bangga dengan nama yang sama. Lalu orang membeli karena namanya yang sama. Tapi ketika dicicipi, apaan nih? Katanya Dunkin Donat. Ini Dunkin Bojong nih. Apa? Tepungnya sudah beda. Kasar. Manis gulanya. Nggak seperti gula dalam arti yang benar. Bisa ada moti? Panggangannya. Ini apa? Ini putih, ini kuning. Jangan-jangan palsu kali. Itu ibu satu bersendiri. Belum yang lain. Tapi ibu bangga dengan ibu habis. Bisa ada moti? Allahumma, kalau ibu manusia berakal. Pada akhirnya kosong yang berbelanja dari ibu. Dan ada yang menyampaikan keluhan bahwa dagangan merek itu yang berdagang di tempat itu dusta. Dilaporkan tuh ibu kepada dia. Pemilik perusahaan dimaksud dengan nama terkenal. Paham nggak? Tuh gambaran makhluk sekarang. Mengatasnamakan agama. Tapi, Tuh. Ketika ada yang memberitahukan, itulah kecintaannya. Salah seorang wali besar mengatakan, tanda dan bukti kecintaan seseorang kepada kamu. Diberitahukan oleh wali besar. Apa kecintaan itu dalam pandang agama? Igamatul itab ala dawam. Cinta adalah adanya seseorang yang senantiasa menyampaikan sentilan-sentilan yang sifatnya perbaikan dan kebaikan buat kamu yang dicintainya, yang berkesinambungan. Benarnya disalahin untuk ditingkatkan. Bisa ada moti. Terus jangan begini, terus sampai tuh anak pinter. Udah pinter diomelin, awas biar teliti, awas biar waspada kamu ya. Jangan sombong-sombong ya. Awas. Tuh, dikasih terus pengarahan. Baru dilapisi lagi dengan rasa. Lalu dilapisi lagi dengan ingatan. Terus dia berbuat dengan kepandaiannya, diingatkan dengan rasa. Dan diberi bayang-bayang serta orang-orang teladan yang dapat kesuksesannya dalam mulia. Itu kecintaan yang Allahu Akbar. Kalau tidak karena kecintaan Rasulullah SAW dan sahabat dan sebawahnya. Sampai terbentuklah kitab-kitab klasik dalam dunia abadi. Takkan pernah kita mengenal bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar. Bagaimana kita meraih keberuntungan hidup yang sesaat. Kalau bukan karena kecintaan mereka. Bisa ada motif ibu. Wah sayang orang sekarang. Demen banget bikin majlis taklim. Saya bu, setelah 25 tahun ibu belajar. Mau bikin majlis taklim takut, diomelin. Udah bukan bikin, mau ngumpulin anak-anak, ngajarin anak-anak alif bata. Sambil mau ngasih tahu tetangga, kawan, kenalan, family, dikit-dikit yang saya ketahui. Bahkan mau sambilan baca-baca sesuatu yang mereka nggak tahu kemanfaatan dan ketajamannya. Tapi saya tahu dan saya rasakan keberuntungannya. Gimana ya saya ngakalin, kumpul 20 orang, 30 orang. Tuh bu, kok mengerti ya? Karena niat saya bukan baca-bacaan tapi ilmu sebagai tuntunan, ilmu sebagai pedoman dasar untuk saya sampaikan keberuntungan nyata dalam ajaran agama. Bisa ada mengerti? Sampai sekarang berjalan. Yang ketahuan baru 23 tahun, selebihnya sesungguhnya 28 tahun. Dari 20 orang ngemis ke kampung-kampung. Kita ahli Batak belum bisa, belum ngerti ini. Ya Rob, pada tampil dengan gaya. Jangan, paham ya? Ibu jangan, kalau bukan ustazah jangan suka bikin maulid, bikin peringatan-peringatan. Ada rezeki lebih, bantu ustazah lebih mulia. Ketimbang kita tampil, bikin acara di rumah kita. Jangan, paham ya? Bukan diomelin, otak lo nggak jalan. Bukan dikatain, ada maksud tujuan kamu yang nggak pantas diutarakan. Paham itu ilmu?
goblok manusia, senang berlaku hina dan senang dihinakan. Itulah sifat orang hina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pan Irfan tolong bikin kopi, Pan. Kok ada mawar-mawar yang bikin kopi. Kalau mawar nggak ada, bacok ya, Pan. Ngomong apa ya, lupa. Ya Arab, astagfirullahaladzim. Ini bulan apa sih? April ya. Habis April biar Mei Juni. Masa habis April Mei. Sekolah orang pertama. Habis April apa? Emang Anda ngomong apa udah? Ya masa April Agustus. Ngomong-ngomong nanti ke jelang Ramadan kan kita yuk jalan-jalan yuk. Orang ngomong baik-baik diketawa. Kok diajak ngomong begitu kembaliin duit setan. Yuk jalan-jalan yuk ah. Mau nggak? Iya jalan-jalan yang pulang pergi semen ngabisin duit 60.000. Ya Ustaz pulang pergi 60.000 kemana? Nggak sampai Bogor Ustaz. Cuma sampai Sentul doang. Ntar pulangnya pakai apa? Ya jalan. Emang ibu udah menjalan-jalan? Kumpulin duit. Kok dia yang ngomong kumpulin duit. Mau dapat 100 ke, mau dapat 200. Terserah. Ntar udah kumpul. Taruh depan saya. Bu maaf bu. Maaf bu, jalan-jalan kok sama saya pahalanya dikit bu. Tapi kalau udah ngumpul duit ibu saya ambil minta redoknya gede banget pahalanya bu. Kata si Ompong, dia bisa ngakalin orang tuh. Oh satu nih, Subhanallah Ahmad deh. Ya Rob lupa mau ngomong apa. Ini gara-gara saya minta duit bakal orang yang meninggal dunia jadi rame-rame pada meninggal nih. Batu diri pada mati nih. Iya pada meninggal lucu amat. Yang nggak masuk akal meninggal. Nggak masuk akal pada meninggal. Tetap amanat saya lah kata saya kirimin. Bagi orang duit ada 10 juta ke bak sekian. Yang tersisa bagi-bagi. Meninggal nggak habis-habis. 20 hari yang lalu dia meninggal. 17 hari yang lalu Ono meninggal. Baru berapa hari yang lalu Ono meninggal. Lagi ngajar malam selesai. Dia meninggal. Siapa suruh? Meninggal siapa suruh? Ini orang kok bisa tahu nih Anda megang duit kok pada meninggal ya? Ane bingung. Wah, kok Ane terusin habis uang selawat. Ya Rob, berhentiin yang meninggal ya Rob. Kalau belum meninggal jangan di sini dah. Ya, di seberang di mana kek? Mau di Kalimantan kek? Mau di Sulawesi? Meninggal dah. Jangan meninggal Jakarta. Bukan terpaksa sih. Kan saya biar sedikit 100-200 saya kirimin. Tuh, gimana? Makanya saya nggak mau minta duit lagi dah. Oh ya bakal keselawatan uang selawatan enggak mau dah pada meninggal. Oh, coba kalau ibu seminggu sekali atau mati. Lah 6 tahun habis. Iya seminggu sekali mati atau terutama mati ibu-ibu yang ngompong bagian depan. Dia dulu tuh yang mati tuh. Ngaco dimintain uang selawatan pada mati. Ya kita bingung. Gimana ya? Ya kita kan niat tuh bakal membantu ala kadar dari hasil itu. Kok pas ngumpulin duit uang itu kok mati berturut-turut? Mana ya Rob? Ya Rob maafin biar saya jajanin aja dah. Itu saya jajanin. Kalau udah mati gimana? Suruh dia jajan sendiri. Di antara nasihat berikut ini, Al-Imam Abu Hanifah ngasih tahu. Baca rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا وأتمم تقصيرنا ربنا تقبل منا وأتمم تقصيرنا ربنا تقبل منا وأتمم تقصيرنا وأتمم تقصيرنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا
wa rahmatuka arja indana min a'malina Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab Allahumma inna na'udzu bika minal kufri ba'dal iman wasyakki ba'dal yakin wa na'udzu bika min adzabil qabri wa adzabil nar Allahumma inna na'udzu bika minal kufri ba'dal iman wasyakki ba'dal yaqin wa na'udzu bika min adzabil qabri wa adzabil nar Allahumma inna nas'aluka al-afwa was-sabha wal-afiyah wal-mu'afatad da'imah fid din wad dunya wal akhirah fid din wad dunya wal akhirah. Dari sekian yang ibu dengar 2 sampai 3 jangan ditinggal sebatas ibu. Kalau ibu pengen mati bawa keyakinan di hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan tinggal tuh dari yang saya pendengarkan ala kadar buat ibu. Ibu nggak boleh baca doa panjang-panjang, yang enak ringan ya tapi berperan di hati itu ibu kejar. Ngerti ibu ya? Lihat, nanti kalau udah sedikit ibu lazim, maka ada tambahan yang lebih panjang, ibarat doa 2 menit, dikasih tambahan 1 menit, ibu nggak merasa lelah, letih. Mana yang ringan, terutama Allahumma inni ala dzikra wa syukrika husni ibadati, boleh sekali, boleh 3 kali. Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolong terima apa yang kami perbuat, watmim taksira, tolong sempurnakan kekurangan atau kelalaian kami. Oh, baru Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina, wahai Tuhan kami, ya ampunanmu. Tuh, lebih sangat kami harapkan. Ya, dus Allahumma wahai Tuhan kami, maghfiratuka ampunanmu ausa'u lebih jauh lebih luas min dzunubina dari aneka dosa yang kami lakukan. Wa rahmatuka dan sifat rahmatmu, sifat pedulimu kepada ciptaanmu yakni hamba ini tuh. Arja indana lebih kami harapkan min a'malina dari segala macam bentuk apapun kebaikan yang engkau terima dalam pelaksanaan ajaran agama. Artinya apa yang kita kerjakan tidak kita jadikan andalan bahwa Allah Ta'ala akan tidak menyiksa kita. Tapi kalau kita harapkan rahmat Allah Ta'ala dari apa yang kita lakukan, maka rahmat Allah Ta'ala lebih merata ketimbang kita punya perbuatan. Sebab perbuatan hamba tidak sempurna. Tapi rahmat Allah Ta'ala itulah yang menyempurnakan dengan sentuhan kasih sayangnya. Kita ditutupi segala kekurangan sebagai dosa oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba baca doa tadi, maka Rasulullah SAW ngasih tahu, Allah Ta'ala ampuni dosa itu sebelum dia beranjak dari duduknya.
Dia yang baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Kita baca, kita ngerti, kita akui. Bisa akui rahmat Allah Ta'ala dalam makna kepedulian kepada hamba untuk diselamatkan dari aneka siksa dalam kewajibannya yang lalai, alpa maupun dosa. Dan kita rasakan bahwa amal kami tidak jadi andalan utama untuk kami kau bebaskan dari siksa. Bisa dimengerti? Kata Rasulullah SAW, tiada seorang hamba baca doa itu, apalagi habis sholat fardu, kan begitu, melainkan sebelum dia beranjak dari duduknya, Allah Ta'ala telah memaafkan aneka dosanya. Jadi singkat, ringkas, tapi alhamdulillah. Tuh, ngerti Bu ya? Ini adik mama aus begitu. Dari bulan saya duduk, ambil 2 botol minum. Jangan sering-sering minum depan guru, nggak bagus ya. Tapi kok dari kuping dapat hadiah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah minggu besok kita ketemu lagi syahad. Jangan ada yang meninggal nih. Iya, kalau yang meninggal jangan dikubur tuh orang, seret aja udah. Capek-capekin kita ngirimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ala barakatillah. Sampai fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada suami ibu atau anak ibu yang tadi malam nggak ngaji, kirim salam. Malam ini ada pengajian di sini ya, plus sholat hajat, tapi 9:30 udah bubar. Sebab saya udah mesti berangkat ke Citayam mengajar lagi, Bu. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Nggak selampe nggak ada ya? Bro, ntar minta fulus sama siapa? Sama siapa itu? Sama yang tangguhkan ya? Ini berapa anak? Anak berapa ya? Ada 6. Minta 90. Minta 120, Ro. Arul nggak ada, Arul? Tunggu kawinin, Arul. Tiap ditanya nggak ada mulu. Arul tiap ditanya nggak ada mulu. Udah batalin bikin undangan udah.